Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya senantiasa kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa melimpahkan kenikmatan, hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Begitu juga salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita kirimkan, kita ucapkan. Semoga dengan banyaknya selawat kita kepada beliau sehingga memudahkan kita untuk mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Bapak Ibu azani Allah wa iyyakum, kembali kita melanjutkan kajian kita yang mana kita menjadikan rujukan kitab Fiqhul Muyassar. Dan alhamdulillah pada pembahasan bab salat ini kita sudah sampai kepada permasalahan yang ketujuh. Bagian yang ketujuh, yakni mubtilatus shalah, pembatal salat. Yabtulus salatu umurin nujmiluha fi ma ya'ti. Jadi secara umum pembatal salat yang disebutkan oleh penulis hafizahumullah taala itu ada beberapa hal yang bisa membatalkan sholat kita bila mana salah satu di antaranya kita melakukannya. Yang pertama, yabtulus sholat ma yubtilut toharah, lianna toharata syartun lisihatiha, fa idza batalatut toharah batalatis sholat. Yang membatalkan sholat di antaranya adalah apa-apa yang membatalkan toharah, yang membatalkan kesucian. Karena sebagaimana kita ketahui, toharo adalah diantara syarat sahnya sholat. Maka bila batal toharo kita, batal pula sholat kita. Sebagaimana kita ketahui, toharo itu adalah suci, yang mana kita bersuci dengan cara berwudu bila mana hadas kecil, ataupun mandi bila mana hadas besar. Jadi semua hal-hal yang membatalkan wudu, maka itu pula yang menjadi pembatal sholat. Dan itu tidak ada perselisihan di antara para ulama. Karena yang namanya toharo, kesucian itu harus senantiasa membersamai kita sampai mulai daripada hendak kita sholat sampai selesainya kita sholat. Kemudian yang kedua, ad-dhahik bisautin. Ini tertawa dengan mengeluarkan suara. Artinya tertawa terbahak-bahak, yaitu wahu al-qahqahah. Jadi kalau dalam bahasa Arab terbahak-bahak itu dinamakan al-qahqahah, tertawa terbahak-bahak. Jadi indikator dinamakan seseorang itu tertawa terbahak-bahak bila mana dia tertawa dengan mengeluarkan suara. Jadi kalau sebatas tersenyum tanpa ada suara, maka itu tidak membatalkan sholat. Kenapa tertawa itu bisa membatalkan sholat? Fa innahu yubtiluha bil ijma' li'annahu kal kalam. Karena ketawa itu dengan adanya suara itu dikategorikan sebagaimana halnya bila mana kita berbicara. Bal asyad, bahkan lebih parah bila mana seseorang itu berbicara dalam sholatnya. Jadi ketawa itu bahkan lebih parah bila mana lebih parah daripada ketika kita berbicara dalam sholat. Kenapa? Walamma fi dzalika minal istighfafi wat tala'ibul munafi al-munafi li maqsudis shalah. Karena seseorang apabila dia tertawa dalam salatnya itu dikategorikan adanya peremehan, dan dia bermain-main dalam salat, yang mana hal itu bertentangan dengan maksud salat. Kan kita maksud salat mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, Jadi bila mana ada orang yang tertawa dalam salatnya, maka itu dianggap dia meremehkan salat, bermain-main dengan sholat. Makanya tertawa itu membatalkan sholat. Tapi kalau hanya sekedar tersenyum, maka itu tidak mengapa. Kalau hanya sekedar tersenyum itu tidak mengapa.
Tapi senyumnya apa dulu? Ya, senyumnya karena apa? Nah, tadi kita sudah sepakat bahwasanya ijma, kesepakatan para ulama, tidak ada perselisihan di antara ulama, bila mana seseorang ketawa dalam sholat maka itu batal. Nah, terus kalau senyum itu tidak membatalkan, tapi hukumnya bagaimana? Ya, nah, kadang senyum dalam sholat itu sunnah. Ya, bila mana misalnya hanya taruhlah dia bisa paham makna daripada bacaan sholat, ya, misalnya dia paham juga apa yang dibaca oleh imam. Bila mana imam membaca surah-surah kemudian ayat-ayat itu menjelaskan tentang kenikmatan surga, ya, dia senyum. Nah, dia senyum. Nah, itu senyum sunnah itu dalam sholat. Nah, atau misalnya tiba-tiba lewat ayat-ayat bidadari, nah, dia senyum. Nah, ya, kalau nak paham ji, ya, nak paham, itu tidak masalah. Ya, itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya dia sholat tiba-tiba ingat, sudah mau gajian, dia senyum, nah itu makruh, ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya senyumnya karena mentadabburi ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh imam, maka itu dianjurkan, ya, dianjurkan. Seperti itu. Nah. Kemudian yang ketiga, pembatal selanjutnya adalah al-kalamu amdan, ya, berbicara dengan sengaja. Nah, berbicara dengan sengaja. Fa'an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, sebagaimana dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, qala kunna natakallamu fi shalah. Jadi dulu di awal-awal pensyariatannya salat itu, ya, para sahabat ketika dia dalam keadaan melaksanakan salat mereka saling berbicara. Ya, yukallimur rajulu minna sahibu, dia berbicara dengan orang di sampingnya, bagaimana kabar ta, dan lain sebagainya, ya. Intinya dulu di awal-awal salat para sahabat itu salat sambil berbicara, itu belum ada larangan. Dan mereka belum mengetahui bahwasanya bila mana kita sholat kita dilarang untuk berbicara. Hatta nazalat, sampai turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin, ya. Dan sholatlah dalam keadaan khusyuk, ya. Dan sholatlah dalam keadaan khusyuk. Di situlah mulai para sahabat memahami bahwasanya ketika seseorang sholat maka dilarang baginya untuk berbicara. Fa'amarana bis-sukut wa nuhina 'anil kalam. Maka semenjak itu kita diperintahkan untuk diam, ya, dan kita dilarang untuk berbicara. Fa in takallama jahilan aw nasiyan la tubtilu salatuhu. Adapun bila mana dia berbicara dalam keadaan tidak tahu tadi hukumnya, ya, seperti para sahabat ketika di awal-awal diperintahkannya salat, mereka tidak tahu hukumnya bahwasanya kalau kita berbicara dalam keadaan salat itu bisa membatalkan salat, ataupun dia lupa, ya, maka itu tidak membatalkan sholat. Nah, tadi penulis menyebutkan al-kalamu amdan, berbicara dengan sengaja. Nah, kalau berbicara dengan sengaja sudah pasti membatalkan sholat. Bagaimana kalau misalnya dia berbicara mengucapkan suatu ucapan tanpa disengaja, ya, tanpa disengaja. Jadi yang namanya definisi berbicara itu mengeluarkan ikhrajus sautu biharfin, mengeluarkan suara dengan susunan huruf. Meskipun hanya 2 huruf itu sudah dinamakan berbicara. Misalnya dia sholat, ya, dia simpan minuman di sampingnya, tiba-tiba ada anaknya yang mau minum, langsung dia bilang nah, apa itu dinamakan bicara atau tidak? Dinamakan bicara. Nah, maksudnya dia ingin melarang anaknya untuk minumnya, tapi cuma dengan ucapan maka itu membatalkan sholat. Nah, dengan sengaja. Adapun kalau misalnya tidak sengaja dia sholatnya, tiba-tiba dari atas jatuh sesuatu menimpa kepalanya, waduh, refleks. Nah, itu tidak sengaja, itu tidak membatalkan sholatnya, itu tanpa sengaja. Atau misalnya orang latah, ya, orang latah itu misalnya kaget, copot, ya. Kan orang latah seperti itu, dia mengulang satu kalimat, satu kata dengan berulang-ulang. Nah, itu tidak termasuk kategori berbicara yang bisa membatalkan sholat. Nah, ataupun karena misalnya dia tidak tahu hukumnya, ya, sebagaimana dulu ada sahabat Nabi SAW, tapi dia bukan penduduk Madinah, ya, dia seorang Arab Badui. Kalau tidak salah namanya Muawiyah, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, Muawiyah juga namanya. Dia seorang Arab Badui. Dia datang kepada Nabi. Ketika dia datang kepada Nabi, dia mendapatkan suatu ilmu, ya, satu ilmu. Misalnya kalau misalnya ada orang bersin, kemudian orang itu mengucapkan alhamdulillah, maka kita harus membalasnya dengan yarhamukallah. Kemudian dibalas lagi dengan orang yang bersitun dengan yahdikumullah. Nah, itu ilmu yang dia dapatkan ketika dia berkunjung kepada Nabi. Nah, kemudian dia pulang lagi kampungnya, ya, pesantren kilat lah. Nanti 3 bulan lagi baru datang kepada Nabi.
Nah, ketika datang lagi kepada Nabi ya, setelah 3 bulan dia sampai di Madinah, tapi pada saat orang lagi sholat, jadi dia ikut sholat, ikutlah sholat berjamaah dengan para sahabat. Di tengah-tengah sholat ada sahabat yang bersin, kemudian sahabat itu mengucapkan alhamdulillah. Kemudian dia, karena dia sudah tahu ilmu yang dia dapatkan sebelumnya, akhirnya dia membalas, yarhamukallah. Nah, dia membalas, dia tunggu-tunggu balasan daripada orang yang bersin tadi itu dengan yahdikumullah, tapi tidak dibalas. Karena mungkin dia sudah pahamnya, kalau misalnya kita berbicara membatalkan sholat. Tapi orang Arab Badui itu karena dia yang namanya pesantren kilat ya, dia belum mengetahui hukumnya. Akhirnya dia ulang lagi, yarhamukallah. Nah, dia tunggu balasan, tidak ada balasan, dia ulang lagi, yarhamukallah. Sampai sahabat yang di sekitarnya itu menatapnya ya, meliriknya. Karena dia merasa dia dilirik, dia risih. Akhirnya dia ngomong, limadza tanzuruna ilayya? Kenapa sih kalian melihat aku? Ya, dia sampai ngomong gitu. Akhirnya ada sahabat yang menegurnya ya dengan menepuk badannya. Akhirnya dia sudah paham, dia disuruh diam. Nah, setelah selesai sholat, kata Nabi, siapa tadi yang ngomong? Ya, siapa tadi yang bicara? Akhirnya kata Muawiyah, saya Rasulullah. Nabi tahu, oh ini bukan penduduk Madinah. Berarti mungkin dia belum mengetahui hukumnya. Jadi Nabi memaafkan. Nah, jadi makanya kalau misalnya dia tidak tahu, dia berbicara dalam keadaan dia tidak tahu, itu tidak sampai membatalkan sholat. Kemudian kenapa yang membatalkan, maksudnya kenapa yang ditegur hanya Arab Badui ini? Orang yang bersin tadi yang mengucapkan alhamdulillah tidak ditegur. Nah, makanya kata Nabi SAW, inna hadas sholat la yasluhu illa bidzikrillah wa qiraatil Quran. Sesungguhnya sholat ini tidak pantas kecuali dengan zikir kepada Allah dan bacaan Al-Quran. Kalau orang yang pertama tadi, orang yang bersin tadi itu mengucapkan alhamdulillah, itu zikir. Adapun yang disebutkan oleh orang Arab Badui itu adalah ucapan ya, doa. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Jadi ada khitab, ada ucapan kepada seseorang. Nah, kalau misalnya dia berdoa untuk dirinya sendiri ya, tanpa untuk diperuntukkan orang lain yang ada di sekitarnya, maka itu tidak mengapa. Sebagaimana Nabi kalau misalnya beliau sholat kemudian membaca ayat-ayat neraka, pasti Nabi berdoa Allah naudzubillahi minan nar. Nah, atau misalnya ayat-ayat surga, pasti kadang Nabi di akhir ayatnya itu beliau mengatakan Allahumma inni as'alukal jannah. Nah, tapi doa untuk dirinya ya, bukan untuk kepada orang lain. Jadi tidak ada pembicaraan di situ. Jadi berbicara dengan sengaja itu membatalkan sholat. Adapun tidak sengaja karena refleks ya, misalnya kaget dan lain sebagainya, atau karena tidak mengetahui hukumnya, maka la tubtilu sholat. Itu tidak sampai membatalkan sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembatal selanjutnya adalah mururul mar'atil balighah awil himari awil kalbil aswadi baina yadayil musalli duna maudhi'is sujudi. Ya. Lewatnya wanita dewasa ataupun keledai ataupun anjing hitam di antara dia, maksudnya jarak antara dia tempat sholatnya sampai tempat sujudnya. Jadi kalau misalnya dia lagi sedang sholat nih, kemudian di antara dia misalnya dia berdiri di sini, tempat sujudnya di sana, tapi ada wanita dewasa yang lewat di depannya. Kemudian keledai ataupun anjing hitam, maka perselisihan para ulama, tapi yang rajih itu bisa membatalkan sholatnya. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturhu idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahil fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahil fa innahu yaqta'u salatuhu al-himar wal mar'atu wal kalbul aswad." Apabila salah seorang di antara kalian berdiri ya untuk sholat, kemudian jika di depannya ada benda seukuran pelana unta, jadi dia menempatkan sutrah. Ya, jadi ini dalam syariat kita itu, kalau kita lagi sholat, maka kita dianjurkan untuk memasang sebuah benda di tempat kita ya, di depan kita, jaraknya antara tempat berdiri kita sampai tempat sujud kita. Itu dinamakan sutrah. Makanya biasa kita dapati di masjid-masjid itu ada papan ya, papan berdiri. Ataupun biasanya bisa kita jadikan sutra itu punggung orang yang lagi sholat. Ada orang sholat, kita berada di belakangnya, ataupun di belakang tiang atau di belakang dinding. Itu namanya sutra. Itu dianjurkan ya. Ada yang mewajibkan, bahkan ada yang mewajibkan, tapi yang ijma, yang rajih adalah hukumnya sunnah, dianjurkan. Nah itu. Jadi bila mana kita sholat itu dianjurkan seperti diletakkan seperti itu. Misalnya kita sholat ya, saya sholat di sini. Nah ini sutroh, saya sholat di sini. Bila mana yang tadi disebutkan keledai
atau anjing hitam atau perempuan lewat di sini di depan sutra, maka itu tidak membatalkan sholat. Adapun misalnya dia lewat di sini, ya, bukan di belakang sutra tapi depan sutra, maka itu bisa membatalkan sholat. Nah, membatalkan sholat. Kenapa hanya 3 ini? Karena kata Nabi, al-kalbul aswad, anjing hitam itu fahuwa syaitan. Jadi kalau ada anjing hitam pekat, maka itu syaitan, kata Nabi SAW. Adapun himar inna angkaral aswati la sautul hamir. Adapun suara himar itu juga merupakan suara syaitan, kata Nabi SAW. Dan bagaimana dengan perempuan yang dewasa? Kenapa bisa membatalkan sholat? Allah Ta'ala alam, saya cari-cari apa hikmahnya kenapa wanita dewasa bila mana lewat di depan kita, ya, lewat depan kita, misalnya melewati bagian sujud kita, itu mereka lewat, itu bisa membatalkan sholat. Saya belum mendapatkan hikmah yang pas kenapa wanita yang dewasa itu bila mana lewat di depan orang yang sholat itu bisa membatalkan sholat. Tapi intinya selain daripada itu tidak akan membatalkan sholat. Cuman kata para ulama itu bisa mengurangi pahala sholat kita. Misalnya kita lagi sholat nih, tiba-tiba ada kucing yang lewat di depan tanpa pernah kita menghalaunya, ataupun misalnya ada semut, ya, tidak mungkin, ya, ada semut. Makanya Nabi SAW itu pernah sholat, beliau sudah menancapkan tongkat di depannya ketika sholat. Beliau melihat ada kambing yang mau lewat, ada anak kambing yang mau lewat, makanya Nabi maju. Dia sudah tancapkan tongkat di sini, beliau sholat, tiba-tiba ada anak kambing yang maju, tidak mungkin beliau menghalangi kambing, ya, namanya kambing, ya, susah untuk dihalangi. Makanya Nabi merapat, melangkah 2 langkah sampai merapat di sutrahnya. Setelah kambing itu sudah melewati tempat sholat Nabi pun mundur. Nabi pun mundur seperti itu. Maka berusaha untuk kita senantiasa sholat. Kalau misalnya kita sudah sholat di depan sutra, maka hal itu sudah mengamankan kita dari pembatal-pembatal sholat seperti mana tadi disebutkan. Gitu. Jadi kita berusaha mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pembatal selanjutnya kashful aurati amdan lima taqaddama fi syurutnya. Membuka aurat dengan sengaja, sebagaimana yang keterangan ketika kita membahas syarat sah sholat, ya, salah satu syarat sholat itu adalah menutup aurat. Bila mana kita membuka aurat dengan sengaja, maka itu membatalkan sholat. Tapi bagaimana bila tidak sengaja? Tidak sengaja seperti yang kita pernah jelaskan, misalnya dia lagi sujud, tiba-tiba kaos bajunya tersingkap hingga terlihat sebagian punggungnya, itu tidak sengaja. Tapi bila mana dia menyadari, maka hendaklah dia segera menutupnya agar tidak membatalkan sholat. Bila mana dibiarkan, maka itu bisa membatalkan sholatnya. Makanya hendaklah kita ketika sholat, ya, memakai baju yang pantas. Jadi fikih itu tidak hanya membahas tentang sah atau tidaknya, tapi juga ada istilahnya muru'ah, ya, kategori muru'ah. Semua pakaian jadi menutup aurat itu baik di dalam sholat maupun di luar sholat, ya. Apa yang kita pakai untuk sholat hendaklah itu juga hal yang kita pakai di luar ketika kita tidak sholat. Seperti itu, jangan sampai, karena itu ada muruah di situ. Kalau misalnya seperti batas aurat laki-laki itu bainas surati war rukbah, antara pusar dan lutut. Kalau ada orang yang sholat dengan hanya sebatas memakai celana, ya, sepertiga, yang penting menutupi lutut dan dan pusarnya, itu sudah sah. Tapi apakah pantas? Tentunya tidak pantas, ya. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang pantas, ya, yang pantas ketika kalian ke masjid. Seperti itu. Jadi indikator pakaian syar'i itu, ya, baik laki-laki maupun perempuan, indikator pakaian syar'i itu bila mana kita pakai pakaian tersebut, kemudian ketika kita ingin sholat tanpa menggantinya dengan pakaian yang lain, maka itu sudah dinamakan syar'i. Jadi kalau misalnya ada wanita yang mengatakan, apa sih indikator pakaian syar'i itu? Bila mana kita tidak ragu pakaian yang kita pakai itu kita pakai untuk sholat tanpa ada keraguan-raguan, maka itu sudah syar'i namanya. Itu sudah sesuai agama kita. Ya, seperti itu. Jadi bila mana aurat tersingkap dengan sengaja, maka itu bisa membatalkan sholat. Kemudian istidbarul kiblah, istidbarul kiblah, membelakangi kiblat, lianna istiqbalaha syartun li sihhatis sholat. Karena menghadap ke kiblat, sebagaimana yang pernah juga kita bahas pada permasalahan syarat sholat, itu merupakan syarat daripada sahnya sholat, menghadap ke kiblat, ya.
Jadi tidak harus, bagaimana yang pernah kita bahas, tidak harus pas betul ya. Ada yang namanya dalam agama istilah fikih ada namanya istiqbalul kiblah, ada yang namanya istiqbalu jihatil kiblah. Nah, kalau misalnya lebih tepat tentunya lebih bagus. Istiqbalul kiblah itu bahasanya istiqbalul kiblah. Tapi ada juga yang kadang sisi-sisinya yang penting kita sudah menghadap ke barat ya, mau barat daya, mau barat laut, barat timur, jelasnya antara selatan dan utara itu sudah dinamakan kiblat. Nah, itu sudah dinamakan kiblat kalau kita yang berada di Indonesia, karena Ka'bah daerah Makkah itu berada di sebelah barat kita di Indonesia. Nah, jadi tidak harus pas. Nah, misalnya kalau ada masjid yang sudah terbangun ya, ukurannya 8x12. Tiba-tiba ada seorang yang mengatakan, "Woi, tidak pas di kiblat ini, jadi harus diserong." Jadi ketika diserong itu mengurangi saf salat ya, mengurangi lagi keluasan ketika kita salat. Itu tidak perlu dipermasalahkan itu. Karena kata Nabi, "Ma bainal masyriqi wal maghrib kiblah." Apa yang antara timur dan apa yang antara utara dan selatan itu sudah kiblat. Ya, apa antara timur dan barat itu sudah kiblat. Karena ketika itu Nabi di Madinah dan Ka'bahnya itu kiblatnya itu berada di selatan. Jadi kata Nabi, apa yang ada di timur dan barat, jadi mau kita sholatnya begini, misalnya ini timur, ini barat. Jadi mau sholatnya begini, yang penting itu namanya istiqbalu jihad. Nah, dalam istilah fikihnya jihad. Jadi tidak harus pas. Kalau tepat lebih bagus, tapi kalau misalnya tidak terlalu pas itu tidak masalah. Makanya jangan dipaksakan. Bila mana kita sudah membangun masjid ya, dan yang awalnya kita sudah sepakat bahwasanya arah kiblat ke sana, tapi di kemudian hari misalnya taruhlah diukur tidak pas betul ya, serong misalnya sekian derajat, maka tidak usah safnya dimiringkan. Apalagi sampai mengurangi jumlah saf ya. Semakin sempit masjid dipakai untuk sholat seperti itu. Istilahnya ini luang ya, Allah memberikan keringanan dalam hal masalah ini. Apalagi kita yang jauh dari Ka'bah. Kalau orang yang melihat Ka'bah, maka itu wajib untuk menghadap ke Ka'bah sholatnya. Tapi orang yang tidak jauh dari Ka'bah, yang penting sudah diperkirakan, sudah kita ketahui bahwasanya arah Ka'bah itu misalnya kita di Indonesia itu di daerah barat, maka itu tidak mengapa. Meskipun tidak pas ya, tidak pas. Itu istilah fikihnya istiqbalu jihatil kiblah, sisi-sisi kiblat. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang bisa membatalkan sholat ittisalun najasati bil musalli, adanya najis yang bersinggungan pada badan orang yang sholat ma'al ilmi biha, dan dia ketahui hal tersebut. Misalnya dia lagi sholat, kemudian dia mengetahui bahwasanya ada najis tadinya yang menempel di badannya, di tengah-tengah sholat dia tahu, maka dia harus membatalkan sholatnya. Ataupun yang menempel pada pakaiannya, ataupun yang menempel pada tempat sholatnya, mulai dari dia berdiri, seukuran dia berdiri sampai sujud. Adapun misalnya dia berdiri di sini, tempat sujud di sini, kemudian najisnya di sini, maka insya Allah itu tidak mengapa. Karena tidak bersinggungan ya, tidak berhubungan langsung dengan dia, dengan orang yang sholat itu. Jadi makanya penulis menyebutkan ittisalu al-muttasil, yang berhubungan langsung, ya, yang berhubungan langsung. Dan itu pun dia ketahui. Wa tadzakkuraha idza lam yuzilha fil hal. Dan dia bisa menghilangkannya. Misalnya ada kasus orang sholatnya, sholat itu sebagaimana pernah kita singgung juga sebelumnya. Dia sholat, kemudian dia ingat bahwasanya di sarungnya tadi ada nya anaknya. Baru dia ingat ketika di tengah sholat. Di posisi seperti ini, apakah dia mampu untuk melepaskannya? Apalagi kalau misalnya dia tidak pakai celana panjang di dalamnya ya, tidak pakai celana sirwal di dalamnya, yang hanya dia cuma pakai celana dalam. Tentunya di posisi seperti itu dia harus membatalkan sholatnya. Tapi kalau misalnya dia mampu untuk melepaskan pakaian yang di situ ada najis, misalnya dia pakai pakaian muslim di luarnya, di dalamnya ada baju dalam, yang hal itu masih bisa dipakai untuk sholat, maka dia boleh melepaskan baju muslimnya pada saat itu dan dia melanjutkan sholatnya tanpa harus membatalkan sholatnya. Sebagaimana pernah juga kejadian di zaman Nabi SAW, Nabi dalam keadaan sholat memakai sandal, tiba-tiba malaikat Jibril turun memberitahukan bahwa di sandal Nabi ada najis, dan di tengah-tengah sholat Nabi pun melepaskan sandalnya tanpa harus mengulangi sholatnya. Makanya disebutkan ma'al ilmi biha, dia pada saat itu dia mengetahui. Adapun misalnya dia sudah sholat, baru dia lihat assalamualaikum, dia lihat sarungnya, wah ternyata tadi ada nya anakku ini. Maka itu tidak mengapa, karena dia tidak ketahui, dia tidak sadar sebelumnya. Nanti dia sadar setelah sholat, dan itu tidak perlu mengulang sholatnya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tarku ruknun min arkaniha aw syartun min syurutiha amdan biduni uzur. Nah, meninggalkan rukun daripada rukun-rukun salat ataupun meninggalkan syarat-syarat salat dengan sengaja tanpa uzur, maka itu membatalkan salat. Saya kira hal ini ma'ruf, sudah kita ketahui ketika kita sudah membahas terkait perkara rukun-rukun salat. Kemudian selanjutnya al-amalul katsir. Nah, ini min ghairi jinsiha li ghairi darurah. Banyak bergerak. Nah, banyak bergerak yang tidak termasuk perbuatan salat dan bukan karena darurat. Nah, jadi ada orang yang salatnya memang banyak gerakannya ya. Nah, jadi ketika salat itu ada tiga ya. Ada tiga. Ada yang gerakan salat meskipun banyak. Ya, seperti sujud, ruku, ya tentunya itu tidak membatalkan sholat karena memang itu yang dia diwajibkan. Ada gerakan bukan gerakan sholat tapi untuk kemaslahatan sholat. Nah, jadi ada gerakan ya, dia melakukan gerakan yang bukan gerakan sholat tapi itu untuk kemaslahatan sholat. Misalnya dia lagi sholat, Allahu Akbar, sholat berjamaah, tiba-tiba dia lupa kasih silent HP-nya, bunyi HP-nya di dalam tas lagi, tasnya disimpan di bawah, ya kan? Jadi dia harus membutuhkan banyak gerakan. Dia buka tasnya, dia ambil HP-nya, dia buka kunci HP-nya, baru dia matikan itu panggilan ataupun alarm misalnya. Maka hal seperti itu tidak membatalkan sholat. Nah, itu untuk kemaslahatan sholat. Jadi kadang ada orang yang kaku ya, sholat berjamaah, bunyi HP-nya keras lagi, musiknya musik TikTok lagi ya. Nah, mungkin dia karena takut batal sholatnya nih kalau dia matikan, akhirnya dia biarkan saja. Yang lainnya mengganggu kehusuan sholat. Nah, maka di kasus seperti itu tidak mengapa. Dia buka tasnya, ambil HP-nya, dia matikan. Nah, apalagi kalau HP-nya cuma di saku ya, tinggal diambil, dimatikan atau tinggal ditindis volumenya, selesai. Nah, jadi itu tidak masalah, tidak membatalkan sholat. Ada gerakan bukan gerakan sholat, tapi juga bukan untuk kemaslahatan sholat. Ya, ini ada yang terbagi dua ya. Ada gerakan yang yasir, yang ringan. Ada yang gerakan yang katsir, yang memang banyak. Nah, contohnya misalnya, sebenarnya bagaimana cara para ulama itu mengatakan bagaimana cara mengukur bahwasanya itu gerakan bisa membatalkan sholat. Jadi yang membatalkan sholat itu gerakan yang banyak dan itu bukan karena untuk kemaslahatan sholat. Nah, ini sepakat. Ya, cuman bagaimana menentukan gerakan yang banyak yang bagaimana yang bisa membatalkan sholat. Nah, cara mengukurnya itu misalnya ketika itu sesuai dengan uruf kebiasaan atau sesuai uruf ya penilaian manusia. Misalnya dia lagi sholat, dia melakukan gerakan yang kalau orang lihat seperti sudah bukan orang lagi yang sholat. Nah, dia sholat kemudian ada WA masuk. Nah, dia buka WA-nya, wah penting. Dia sambil sholat dia membalas WA-nya. Nah, kalau dilihat bukan seperti orang sholat ini. Di situ batal sholatnya. Nah, seperti itu ya. Batal. Kalau misalnya cuman dia sholat ya, garu-garu. Nah, garu-garu. Tapi ketika dilihat masih sholat itu ya. Cuman sekedar gerakannya garu-garu ya, gatal garu dan lain sebagainya. Intinya ya kadang memang pakai perasaan, tapi ya perasaan itu sulit juga untuk diukur. Intinya Bapak Ibu jangan terlalu banyak melakukan gerakan-gerakan yang di luar daripada gerakan sholat dan juga bukan untuk kemaslahatan sholat. Nah, contoh juga kemaslahatan sholat, misalnya kita lagi sholat, kemudian misalnya dalam perjalanan lah kita tiba di sebuah masjid sholat, kemudian kita juga bawa anak kecil misalnya umur 2 tahun atau 1 tahun, kita simpan di samping kita. Bila mana dia menangis tidak apa-apa, kita ambil gendong sambil sholat. Mau ruku disimpan dulu baru ruku. Nah, bangkit lagi boleh diambil lagi. Nah, itu gerakan di luar daripada sholat tapi untuk kemaslahatan sholat. Apalagi kalau dia menangis ya, dia menangis. Mau sujud disimpan lagi kemudian kita sujud lagi. Nah, seperti itu. Jadi itu perlu apalagi bagi ibu-ibu ya perlu. Nah, jadi jangan kaku dalam hal seperti itu. Insya Allah itu tidak membatalkan sholat karena itu untuk kemaslahatan sholat. Nah, kemudian selanjutnya al-istinadu li ghairi udhrin. Nah, ini juga. Di annal qiyam syartun li sihhatiha. Bersandar tanpa uzur. Jadi ketika dia sholat berdiri, dia bersandar ya, sholat sambil sandar. Misalnya di belakangnya tiang, ya, sandar.
Atau di sampingnya dinding dia sandar begini sholatnya. Tanpa uzur, maka itu bisa membatalkan sholat. Karena li'annal qiyam syartun, ya ruknun ya, karena berdiri dengan sempurna itu merupakan rukun sholat. Nah ini juga banyak yang dimudah-mudahkan oleh seseorang ya. Dia merasa dirinya tidak sanggup sholat berdiri, padahal dia jalannya naik motor ke masjid, jalan kaki sampai di shop, ketika shop duduk sambil sholat. Nah, itu padahal itu dia mampu. Yang mana ukuran dianggap seseorang tidak mampu berdiri sholat? Karena memang kalau memang dia jalan tapi jalannya pakai tongkat ya, pakai penyangga. Memang dia ketika jalan memang penyangga. Tapi ini dia bisa bawa motor, dia jalan kaki dari pintu, meskipun misalnya sudah tua ya, merasa dirinya tua ya, maaf ya 70 tahun, tapi dia merasa tidak mampu berdiri, dia duduk. Nah, itu pun taruhlah misalnya dia betul-betul memang tidak bisa berdiri. Tapi yang namanya duduk, ini saya lupa jelaskan ketika membahas tentang rukun sholat. Yang namanya berdiri itu ya, yang namanya duduk dalam sholat itu, yang pertama dianjurkan adalah duduk iftirash ya. Kalau tidak mampu duduk tawarruk. Karena ada orang yang merasa dirinya dia tidak mampu sholat berdiri, dia duduk, tapi duduknya di kursi. Nah, jadi pada saat dia ruku, dia tidak ruku sebagaimana rukunya orang sholat, dia tidak sujud. Padahal sebenarnya dia sujud. Karena dirinya merasa tidak mampu berdiri, jadi semua yang lain itu ruku, sujud, tidak merasa mampu juga. Ini tidak ada keraguan di para ulama mengatakan sholatnya tidak sah. Nah, meskipun kita tidak mampu berdiri, tapi kalau kita masih mampu sujud, maka tetap dianjurkan, diwajibkan untuk sujud, karena itu rukun. Yang dia tidak mampu itu cuma berdiri. Nah, makanya kalau misalnya tidak mampu, usahakan tidak duduk di kursi, saya duduk di bawah, karena agar dia bisa mampu nanti untuk sujud. Nah, seperti itu. Nah, karena kalau misalnya ruku ya, memang karena kebanyakan kalau sudah dia tidak mampu ruku, berdiri otomatis tidak mampu ruku juga dan i'tidal. Tapi sujud, saya kira bisa, insya Allah masih bisa mampu untuk sujud. Nah, kalau misalnya dia tidak mampunya sujud, dia mampunya berdiri, maka dia sholat dengan berdiri. Adapun nanti ketika sujud dia pakai dengan isyarat. Nah, isyarat seperti misalnya syarat dengan kepalanya kalau misalnya dia lagi sujud, seperti itu. Intinya selama kita masih mampu melakukan rukun-rukun sholat yang ada pada rukun sholat, maka kita laksanakan. Nah ini karena banyak yang dimudah-mudahkan, dia mendapatkan kemudahan untuk tidak berdiri, akhirnya dia pun tidak sujud juga. Padahal dia masih mampu untuk sujud, dia masih mampu untuk duduk iftirash atau duduk tawarrud dan lain sebagainya. Nah. Kemudian selanjutnya ta'ammud ziyadati ruknin fi'li ka ziyadati fi ruku' was sujud li'anna yakhillu baihatuha fatabtulu ijma'an. Ya, saya kira ini tidak banyak yang kasus, yaitu sengaja untuk menambah rukun ya, menambah rukun. Baik itu menambah ruku, dia ruku 3 kali atau 2 kali, dia sujud 3 kali atau 4 kali ya setiap rukunya. Itu bisa, sepakat para ulama itu membatalkan sholat. Tapi saya kira ini jarang yang dilakukan ya, hampir tidak pernah sengaja, kecuali kalau anak-anak kecil yang lagi bermain-main sholat. Kemudian ta'ammudu taqdimu ba'dul arkan ala ba'd karena tartibuha ruknun kama taqaddam. Kemudian juga sengaja mendahulukan rukun yang lain daripada rukun yang lain, artinya tidak tertib ya, tidak tertib. Misalnya dia sujud dulu, baru ruku dulu, baru baca Al-Fatihah, tidak tertib rukunnya sebagaimana yang pernah kita bahas pada permasalahan rukun-rukun salat. Kemudian ta'ammudus salam qabla itmamiha, salam sebelum waktunya dengan sengaja. Misalnya dia lagi berdiri ya, Al-Fatihah, sudah baca Al-Fatihah, kemudian dia sengaja dengan Assalamualaikum warahmatullahi ya, itu langsung batal sholatnya ya, menutup sholatnya padahal belum sempurna sholatnya itu. Saya kira juga itu jarang ya. Nah ini ta'ammudu ihalatil ma'na fil qira'ah ay qira'atul Fatihah li'annaha ruknun, mengubah makna bacaan secara sengaja, yakni bacaan Fatihah karena ia adalah rukun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara rukun salat yang pernah kita bahas adalah membaca suratul Fatihah. Jadi yang rukunnya itu mulai dari bacaan basmalah sampai waladhdallin, itu rukun. Jadi usahakan bacaan kita itu harus tepat, makharijul hurufnya ya, ucapan hurufnya, karena kalau huruf sudah berbeda ya, itu bisa merubah makna dan itu bisa membatalkan salat, apalagi dengan sengaja.
Kecuali kalau memang orang yang sudah berusaha, dia sudah belajar ya, sudah tahsin ya. Alhamdulillah di sini ada tahsin ya, perbaiki bacaan Al-Fatihah. Kalau dia sudah berusaha untuk perbaiki bacaan hurufnya, tapi dia tetap membaca alamin bukan alamin ya, maka itu tidak mengapa. Yang dipermasalahkan di sini adalah dia sengaja ataupun dia tidak ada usaha untuk memperbaiki bacaan suratul Fatihahnya. Nah, kalau misalnya dia sudah berusaha tapi memang bacaannya seperti itu, maka insyaallah wallahu taala itu tidak mengapa. Dan yang terakhir adalah fashun niyah bitaraddud bil fashi wa bil azmi alaihi lianna istidamatu an-niyah syartun. Membatalkan niat. Ya, di tengah-tengah salat dia ada niat untuk membatalkan salatnya. Maka itu batal. Misalnya dia lagi sholat nih, dia bawa anak kecil, kemudian anaknya lari-lari, tak gepuk, dia dengar anaknya menangis, wah menangis anakku ini, batalkan sholatku tidak ini, tunggu dulu 30 detik, kalau dia masih menangis, saya batalkan sholatku ini. Akhirnya dia sudah niat membatalkan sholatnya, pas dia membatalkan sholatnya, anaknya berhenti menangis, berhenti menangis. Nah, tapi di situ dia sudah batal sholatnya. Nah, sebagaimana orang kalau ada orang puasa ya, puasa musafir. Naik bus, wah panas, haus. Nanti kalau singgah di rest area, saya akan batalkan puasaku ini ya. Nanti saya batalkan puasaku. Saya tidak sanggup. Sehingga di rest area tidak ada penjual terbuka ya, tidak ada air minum dijual. Akhirnya dia tetap tidak pernah makan sampai maghrib. Itu tetap batalnya sholat karena dia sudah berniat untuk membatalkan sholatnya. Insyaallah kita bahas lebih dalam terkait nanti pada pembahasan masalah puasa. Wallahu ta'ala. Sekira itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pembatal-pembatal salat. Pembahasan selanjutnya adalah hal-hal yang dimakruhkan dalam salat dan ini juga banyak poinnya. Masya Allah, saya kira tidak selesai ini sampai masuk bulan Ramadan. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan mengenai pembatal-pembatal salat. Mungkin dari jamaah ada yang ingin ditanyakan, silahkan angkat tangannya nanti dikasih mic. Assalamualaikum Ustaz. Yang saya mau tanyakan yaitu ketika kita masuk. Ya. Kita masuk setelah imam assalamualaikum kita tidak sadar kita ikut assalamualaikum juga. Ya. Nanti setelah assalamualaikum baru sadar saya masuk ini bagaimana itu? Ya, sering sekali terjadi. Ya. Apalagi kalau sholatnya sambil menghayal. Ya. Dia lupa kalau dirinya masbuk. Ya. Ketika imam, ya, yang menjadi rukun ini salam pertama atau salam kedua? Salam pertama. Jadi ketika dia sudah imam assalamualaikum warahmatullah, tiba-tiba dia juga assalamualaikum warahmatullah, baru ternyata di sampingnya masih berdiri, wah ternyata saya masbuk. Di situ dia langsung ikut berdiri juga, berdiri menyempurnakan kekurangan rakaat yang dia tinggalkan. Kemudian nanti setelah tasyahud ya sudah membaca innaka hamidum majid, sebelum salam dia sujud sahwi 2 kali, kemudian setelah sujud sahwi dia salam. Nah itu jadi seperti dia istilahnya dia harus menambah rakaat yang kurang karena dia sudah dianggap keluar dari sholat tadi. Dengan salam pertamanya itu dia dianggap keluar dari sholat, makanya diganti dengan sujud sahwi ya di akhir sholatnya. Wallahu taala alam. Tidak perlu takbiratul ihram. Jadi tinggal berdiri saja. Allahu akbar. Iya, walaupun sudah salam. Ada lagi yang mau ditanyakan? Karena kalau takbiratul ihram lagi dia harus mengulang dari rukun awal lagi rakaat pertama ya. Kalau dari saya pertanyaan. Ya. Bagaimana tadi risiko mengenai batal sholat ketika dia mengeluarkan suara? Ya. Bagaimana kalau dia ngomong? Ya. Suara. Biasa seperti itu. Atau dia bersin, acin. Ya. Jadi ya kalau mau itu kan kayak Iya. Kira-kira itu menguap itu dan mengeluarkan suara dan bersin, apakah itu dikategorikan sebagai bicara? Tidak. Meskipun itu dia mengeluarkan suara, suara itu tidak, insya Allah tidak membatalkan sholat.
Nah, karena dia tidak bermaksud untuk berbicara. Yang dimaksudkan yang membatalkan salat al-kalamu amdan, bicara dengan sengaja. Adapun menguap ataupun bersin, nah itu insyaallah tidak membatalkan salat. Wallahu taala alam. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau Pak Icang itu biasanya sambil makan kue dia bertanya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak ada pertanyaan. Titipan ini. Titipan. Oh iya. Ada seorang ibu yang tidak bisa berdiri. Kalau dia salat, dia pakai dua kursi. Jadi dia kalau sujud bukannya ada kursi yang satu yang di tengah. Ya. Bagaimana duduknya Ustaz? Ya, kalau memang ibu, masya Allah ya, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Jadi kalau memang dia merasa dirinya tidak sanggup berdiri, jadi yang mengetahui bisa tidaknya dia berdiri adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Dan begitu juga yang bisa mengetahui dia sanggup sujud atau tidak, dirinya sendiri ya, orang yang sholat tersebut. Nah, kalau dia mampunya sujud seperti yang dikatakan tadi ibu, dia menyiapkan kursi agar dia bisa sujud di situ, maka itu lebih bagus lagi. Sebatas sujudnya, sebatas yang dia mampu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum" ya. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Mampunya dia sujud di kursi, ya dia sujudnya di kursi. Kalau dia tidak mampu sujud di lantai. Masalah itu justru lebih bagus karena ada usaha dia tetap untuk sujud dengan sempurna meskipun di atas kursi. Nah, insyaallah itu lebih bagus. Ya, Allah taala. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Baikkan. Iya. Kalau ukuran sutra itu bagaimana? Apakah bisa seperti misalnya garis karpet dijadikan sutra? Ya, ukuran sutra itu yang pertama para ulama mengatakan sulusai dira, ya, sepertiga hasta ya. Misalnya ini namanya hasta, ini dari ujung jari sampai siku. Jadi sepertiga. Taruhlah misalnya. Jadi kalau para ulama mengatakan 30 cm baru bisa dinamakan sutra. Tapi kalau memang tidak ada, ya, yang penting ada barang yang bisa kita jadikan patokan dan orang paham bilang, oh kita tidak boleh lewat di sampai ukuran barang itu, maka itu sudah dinamakan sutra. Kalau tidak ada, maka misalnya gak ada garis seperti ini, insyaallah kalau kita sholat biasanya orang sudah paham, oh dia sholatnya di situ dan kita tidak boleh lewat di situ. Dan memang diantara dosa besar Bapak Ibu kita lewat di depan orang yang sholat. Di antara dosa besar. Kata Nabi SAW, orang itu berdiri selama berapa tahun ya, kata Nabi, Allah saya lupa, dia berdiri selama berapa tahun daripada dia harus sholat, itu lebih baik daripada dia harus lewat di depan orang yang sholat. Nah, itu ancaman Nabi SAW. Dan juga kalau misalnya kita mampu menahan orang yang mau lewat itu, kita tahan, susah kita tahan. Kalau dia bersikeras, kita lawan. Nah, kita lawan, kata Nabi SAW. Jadi memang perlunya kita kalau sholat usahakan kita menyimpan sebagai batas bahwasanya jangan lewat di sampai batas ini. Nah, seperti itu. Allah taala alam. Ya. Apa? Anak bayi. Ya, namanya kalau bisa bagaimana agar kalau kita tahu, oh, mau lewat di depanku, maka kita maju sampai menghadap ke dinding. Ya, kalau misalnya memang ada sutra di depan kita, nah, makanya diantara yang makruh sholat itu dimakruhkan kita menutup mata ketika sholat. Nah, Nabi itu memakruhkan kita, ada orang yang karena mau khusyuk dia tutup matanya sholat. Nah, itu diantaranya itu melihat jangan sampai ada hewan buas atau ada yang mau lewat di depan kita. Ada antara hikmahnya seperti itu. Tapi kalau memang tidak bisa ya, fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah semampu kalian. Seperti itu. Misalnya kita tidak bisa halau anak kecil yang mau lewat di depan kita ya, jangan sampai rewel. Nah, biarkan saja lewat. Nah, insyaallah Allah memaafkan, memaklukkan. Allah taala. Ya. Ya. Sujud sahwi ya, apakah dilaksanakan sebelum salam atau setelah salam? Ya.
Ya, jadi ada sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam, ada sujud sahwi yang dilakukan setelah salam. Nah, itu ada beberapa pembagian-pembagiannya. Tapi kata para ulama, bila mana kita bingung, maka lebih aman sujud sahwi sebelum salam. Itu sudah masuk semua. Tapi misalnya meskipun ada yang pembagiannya, misalnya sujud sahwi setelah salam itu bila mana rakaatnya lebih, rakaatnya lebih, atau misalnya seperti tadi, tapi bisa dilakukan sebelum salam, atau misalnya dia sudah salam ya, salam, dan dia lupa kalau misalnya ternyata masih 2 rakaat, dan dia sudah tinggalkan tempat sholatnya. Itu ukuran lamanya, selama lamanya itu belum sampai 1 rakaat ketika kita melakukan 1 rakaat sholat ya. Ukurannya seperti itu, lamanya seperti itu. Misalnya dia sudah salam 2 rakaat, ternyata masih baru 2 rakaat, dia masih harus ada 2 rakaat lagi. Dia sudah tinggalkan tempat sholatnya ya, tinggalkan tempat sholatnya. Ukuran lamanya itu selama orang sholat dalam 1 rakaat. Kalau misalnya belum selama itu dia ingat, oh saya masih 2 rakaat, dia kembali menambah berdiri, menambah rakaatnya lagi 2 rakaat. Maka setelah itu dia baca innaka hamidum majid, salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Setelah itu dia sujud sahwi 2 kali. Setelah sujud sahwi tanpa menutup dengan salam lagi. Nah, karena dia sudah salam tadi. Tapi meskipun dilakukan sebelum salam atau setelah salam itu tidak mengapa. Allah taala alam. Ya, memang kan sujud sahwi ada malah yang tidak tahu. Iya, ada nanti. Kalau lebih, ya. Sujud sahwinya setelah salam. Kalau kurang, sujud sahwinya sebelum salam. Bahkan ragu-ragu, dia ragu-ragu ini rakaat ketiga atau rakaat keempat, maka dia pilih rakaat yang lebih sedikit. Nah, maka dia misalnya dia ragu-ragu ini rakaat ketiga atau rakaat keempat, maka dia pilih rakaat ketiga. Terus ini rakaat kedua atau rakaat ketiga, maka dia pilih rakaat kedua. Nah, nanti di akhirnya dia tutup dengan sujud sahwi. Ya, seperti itu. Kalau misalnya kita ragu-ragu, berapa rakaat sih sholat kita? Kalau ragu-ragu, maka kita duduk, tutup dengan sujud sahwi, seperti itu. Tapi kalau imamnya lupa, misalnya terus sudah salam, kan imamnya tidak tahu ini terus diturun. Makmumnya juga tadi, semua. Iya. Tadi belum nyampe ini. Iya. Kayaknya 3. Jadi nambah ya. namanya? Imam dan makmum nambah. Atau misalnya imam, jadi sholat isya, terus 5 rakaat. Ini juga makmum kan kadang begitu. Iya, betul. Tidak yakin bahwa ini apa atau ini, jadi sama-sama lupa. Biasa gitu. Ya. Kalau misalnya dia yakin bahwasanya 5, maka dia langsung mengambil posisi untuk sujud sahwi tanpa harus sholat lagi. Kalau nambah, tapi kalau kurang harus menambah rakaat yang kurang. Misalnya begini, orang sudah salam, waktu di sini, kayaknya 5 tadi. Ya. Paling 5 tadi. Akhirnya sujud sahwi, makmumnya wajib ikut. Iya, wajib ikut. Kecuali kalau misalnya ada jamaah yang yakin, misalnya sudah 4 rakaat, tapi imam naik lagi rakaat ke-5, tapi ini makmum dia yakin 4 rakaat, maka makmum ini dia tidak boleh ikut imam ke rakaat ke-5. Itu bisa membatalkan sholatnya karena tidak ada sholat 5 rakaat. Iya. Misalnya kalau dia misalnya ataupun dia juga tidak tahu cara menegur imam gitu ya. Dia tidak tahu atau dia takut menegur imam. Jangan sampai saya yang salah ini. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau imam sudah berdiri? Nah, kalau misalnya kan yang kasus itu tasyahud. Nah, sebagaimana saya katakan kalau di tasyahud, misalnya tasyahud awal ya, imamnya sudah berdiri tegak. Imam tidak boleh kembali ke tasyahud awal. Nanti ditutup dengan sujud sahwi. Bagaimana kalau misalnya di rakaat keempat tapi imam naik ke rakaat ke-5, sudah berdiri tegak, maka harus ditegur subhanallah. Di posisi itu imam harus turun duduk. Karena sudah tidak ada rukun lagi setelahnya ya. Beda kalau kemarin kita bahas terkait dengan tasyahud awal, dia sudah pindah rukun ke rukun setelahnya. Dia tidak boleh lagi kembali ke rukun ke wajib, perkara yang wajib. Nah, makanya kalau misalnya di rakaat ke-5, meskipun imam sudah berdiri tegak, diingatkan imam harus duduk dan nanti ditutup dengan sujud sahwi. Berarti kalau imamnya juga bersikeras bahwa dia ingin rakaat ke-4, maka jamaah jangan ikut. Kalau jamaah yakin dia rakaat ke-4. Nah, berarti jamaahnya nunggu. Ya, nunggu. Nunggu. Salamnya sama-sama. Iya, salamnya sama-sama.
salah sendiri. Saya